Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam belajar. Nah anak-anak, pada jenjang kelas sebelumnya, kalian tentunya sudah pernah belajar mengenai cerita fiksi. Nah di pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai materi mengaitkan peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita fiksi dengan pengalaman pribadi. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui bahwa cerita fiksi merupakan cerita yang berdasarkan khayalan dari pengarang yang membuat cerita. Ini artinya, kisah yang diceritakan pada cerita fiksi tidak benar-benar terjadi. Namun, cerita fiksi ini dibuat berdasarkan kisah nyata yang dialami sendiri oleh pengarang atau dari cerita orang lain maupun hal-hal yang dilihatnya sehari-hari. Berbagai pengalaman ini kemudian diolah atau dibuat menjadi cerita yang menarik oleh pengarang. Hal inilah yang membedakan antara cerita fiksi dengan cerita nyata, yaitu jika seorang penulis membuat cerita nyata, itu artinya pengarang atau penulis tersebut menceritakan kembali hal yang dialaminya atau dilihatnya dengan sebenar-benarnya. Nah, untuk lebih mudah dalam membedakan antara cerita fiksi dengan cerita lainnya, kita bisa membedakannya melalui ciri-ciri dari cerita fiksi berikut ini. Ciri-ciri dari cerita fiksi yang pertama yaitu merupakan khayalan penulis atau pengarang. Nah, cerita fiksi seperti yang kita ketahui dituliskan berdasar khayalan dari pengarang atau penulis ceritanya. Lalu ciri yang kedua yaitu terdapat kebenaran yang tidak nyata. Nah, ciri ini berhubungan dengan ciri-ciri pertama dari cerita fiksi. Karena cerita fiksi dibuat berdasarkan khayalan dari penulis, maka kebenaran dari cerita fiksi ini tidak ada. Maka dari itu, cerita fiksi disebut juga memiliki kebenaran yang relatif atau tidak mutlak atau dapat disebut juga sebagai tidak nyata. Ciri yang ketiga yaitu menggunakan bahasa konotasi. Dalam menuliskan cerita fiksi, penulis akan menggunakan bahasa konotasi atau bahasa yang sifatnya mengandung berbagai makna atau kias. Nah, dengan menggunakan bahasa yang sifatnya konotatif atau konotasi, maka arti dari cerita yang dituliskan bukanlah berarti sebenarnya. Di balik kata-kata yang digunakan, masih terdapat arti yang sebenarnya dan ingin diungkapkan oleh penulis. Ciri yang keempat yaitu cerita fiksi dibuat untuk mempengaruhi emosi dari pembacanya. Nah, ciri ini berhubungan dengan penulisan cerita fiksi yang menggunakan bahasa konotasi. Cerita fiksi yang dituliskan dengan bahasa konotasi dapat juga ditulis dengan bahasa yang hiperbola atau melebih-lebihkan. Nah, tujuannya yaitu untuk mempengaruhi emosi pembaca, misalnya menjadi senang, sedih, bahkan menangis. Yang kelima yaitu bersifat menghibur pembaca. Ciri lain dari cerita fiksi adalah memiliki tujuan atau bersifat untuk menghibur pembacanya. Nah, tentunya teman-teman tahu bahwa cerita fiksi ini dituliskan dengan bahasa yang konotatif atau hiperbola. Nah, hal ini disebabkan karena tujuan dari cerita fiksi bukan bertujuan untuk memberikan fakta kepada pembacanya. Namun, cerita fiksi bertujuan untuk menghibur para pembacanya. Nah, selanjutnya, berikut ini merupakan contoh dari cerita fiksi. Yuk kita baca bersama-sama. Kura-kura di angkasa. Alkisah, pada zaman dahulu, tinggallah keluarga kura-kura. Mereka tinggal di angkasa. Keluarga kura-kura sangat terkenal karena kebaikan dan keramahannya. Suatu ketika, keluarga ini diuji oleh penjaga langit. Penjaga langit menghampiri kura-kura dan menyamar menjadi seorang pengemis yang berwujud kera. Penjaga langit ingin tahu siapakah di antara keluarga tersebut yang paling baik hati. Sesampainya di rumah keluarga kura-kura,
penjaga langit meminta makanan kepada keluarga tersebut. Namun, ternyata anak kura-kura menolak secara halus penjaga langit yang menyamar sebagai pengemis tersebut. Akhirnya, sang pengemis membuka penyamarannya. Lalu, alangkah keluarga kura-kura terkaget dan juga merasa malu. Akhirnya, kemudian keluarga kura-kura meminta maaf kepada sang penjaga langit. Berdasarkan cerita tersebut, kita dapat mengetahui bahwa tokoh kura-kura dalam kehidupan nyata tidak ada yang tinggal di angkasa. Hal ini menunjukkan bahwa cerita tersebut merupakan cerita fiksi. Akan tetapi, sifat, perilaku, serta peristiwa yang dialami para tokoh cukup dekat dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya sikap baik hati, ramah, dan tidak baik. Adapun perilaku yang terlihat dalam cerita, misalnya ketika anak kura-kura menolak dengan halus kepada pengemis yang ingin meminta makanan. Sementara peristiwa yang terdapat pada cerita, yaitu penjaga langit ingin menguji keluarga kura-kura dengan berpura-pura menjadi pengemis. Setelah mengetahui anak kura-kura menolak permintaan pengemis, penjaga langit membuka penyamarannya sehingga membuat keluarga kura-kura minta maaf. Baik, cukup sekian materi pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.